Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Manten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Oke. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan hari ke-10 bulan Ramadan ini kita masih dipertemukan di kondisi sehat walafiat insyaallah ya semuanya ya. Dan masih diberi kesempatan untuk kembali di Zoom meeting ini bertemu dan saling berbagi pengalaman. Dan kalau secara tanggal akademik ini harusnya sudah mulai UTS. Mungkin ada beberapa nanti mata kuliah yang akan diadakan UTS mulai hari ini ya. Tapi karena memang edaran dari Prodi yang belum menyampaikan terkait dengan UTS ini, makanya UTS saya tunda dan bisa jadi minggu depan kita akan UTS ya. UTS-nya saya belum tentukan apakah nanti menggunakan Google Form, apakah nanti di LMS ataukah nanti dikirim via email seperti halnya tugas kemarin. Nah, itu nanti akan kita tentukan kemudian. Kemudian terkait dengan tugas itu sudah beberapa yang mengumpulkan karena hari ini adalah tanggal terakhir. Jadi nanti untuk yang kebetulan belum mengumpulkan tugasnya silakan dikumpulkan ke email. Dan kalau kebetulan ada yang kenal kawannya yang belum mengumpulkan tugas, tolong dikontak atau dihubungi, kemudian disampaikan untuk kemudian jangan sampai tugas mandirinya kosong, karena itu nanti berpengaruh kepada nilai yang lain. Bisa jadi sementara ini belum bisa diakses oleh rekan-rekan sekalian nilai secara daringnya, tapi nanti akan coba saya rilis kalau sudah lewat tanggal 12 ya, bisa jadi besok atau nanti kalau sudah lengkap semuanya. Jadi rekan-rekan sekalian bisa melihat nilai yang sudah diperoleh pada saat sebelum UTS nantinya ya. Saya kira itu. Kemudian kita akan coba share screen dulu. Saya coba share screen. Nah, kita coba sapa dulu ya. Ini materi kita hari ini terkait dengan masih input-output di microcontroller ATmega 328 ya, yang kita gunakan di Arduino Uno. Dan kita akan masuk ke blink scanning dan juga push button ya. Kita sudah mulai masuk ke input. Saya belum masukkan seperti yang kemarin kita inginkan, itu ada masukan berupa analog dari potentiometer ya, yang ada di board sini, di board nih master micro Arduino ini. Karena itu nanti kita harus mulai dulu dengan input digital input, baru nanti ke analog input. Jadi saya akan skip dulu yang bagian itu karena kemarin kan kita inginkan kecepatan berkedipnya atau kecepatan scanningnya itu bisa kita nanti atur-atur di potensiometernya, sehingga nanti kita bisa tahu oh iya ya ini bisa dikecilkan, bisa diperbesar delaynya. Kalau nanti delaynya diperbesar, otomatis nanti akan terlihat proses scanningnya. Tapi kalau delaynya diperkecil, bisa jadi akan tidak terlihat lagi scanningnya ataupun nanti blink scanningnya hari ini ya. Baik, kita coba sapa. Tadi ada saya lihat tadi ada Ajib ya, terutama yang biasanya muncul duluan. Hadir, Pak. Terima kasih Ajib. Kemudian sebentar, saya tidak bawa kacamata. Ada Pak Levi, kemudian Rashid Rida, Nawar, ada Lola, ada Rizky, Noval, Adinda, kemudian Nazmi, Hafizuddin, Viola Rosa, Jaki Amrullah, Muhammad Nova sudah tadi, Muhammad Irfan, kemudian Rizky Renaldi, Francisca, Lefika, Alfian, Rida Halim Wahyudi, Nurfifa, kemudian Muhammad Attillah, Ajib dari Suda, Akmal, Jeffrey, kemudian Mina Syawalia, Gabriela, Alfi Muzaki, Risa Putri, kemudian Asrofi, Munawar, Raden Roro, Kelvin, kemudian sudah saya. Sebenarnya ada berapa ya? Ada 50 ya, berarti kurang berapa belas orang lagi. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung di tengah-tengah.
Zoom meeting kita hari ini. Baik, kita akan coba lihat dulu dan coba mengingat-ingat materi yang kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan terima kasih juga yang sudah membaca dan juga atau menonton kembali materi yang ada di YouTube. Kemudian terima kasih juga yang sudah berkenan subscribe di channel YouTube-nya ya. Nah, di materi-materi sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan ini pertemuan kedua ya, terkait mikrokontroler itu sendiri, kemudian perangkat kerasnya. Walaupun sampai hari ini dan sampai menjelang UTS ini belum ada yang berkenan untuk ke kampus, kemudian untuk uji coba alatnya. Walaupun saya kemarin sempat lihat di grup itu ada yang bertanya juga, kalau ada yang mau tolong dikabari gitu ya. Nah, silakan nanti ya, masih dibuka lebar, masih ada waktu lebih dari setengah semester ini, kita bisa belajar sama-sama nanti. Maksud saya biar nanti rekan-rekan tidak hanya mendapatkan teori saja, tapi juga sempat atau pernah praktikum. Jangan sampai nanti setelah selesai mata kuliah ini ditanya yang diajarkan apa, teori saja. Padahal saya sudah berkali-kali untuk menyampaikan bahwa rekan-rekan sekalian diberikan kesempatan untuk praktikum nanti di kampus ya. Ya, silakan Ajib nanti dengan kawan-kawan yang lain juga untuk bisa ke kampus STIMIK Banjarbaru. Kebetulan peralatannya ada di kampus Sultan Adam ya. Nah, oke. Baik, ini mata saya mungkin akan terlihat ke bawah terus karena saya melihat ke layar. Sedangkan kamera saya ini kamera eksternal ada di bagian atas sedikit sejajar kepala saya. Jadi kalau saya terlihat menunduk atau mengamati atau matanya arahnya ke bawah itu karena memang posisi kameranya di atas saya. Ada sebagian yang saya lihat itu kamera webcamnya laptop itu ada di bawah di keyboard. Jadi pada saat kita presentasi seperti ini ataupun ada pertemuan ataupun ada meeting online, maka matanya akan terlihat mengamati atau menatap ke kamera. Tapi kalau sekarang tidak ya. Kalau saya letakkan kamera eksternal ini di atas keyboard, itu nanti akan menghalangi keyboard saya ya. Tapi nanti suatu saat kalau misalkan ada nanti saya coba. Jadi biar terlihat saya menatap ke kamera. Agak sulit. Kalau misalkan saya pakai display eksternal bisa jadi ya, saya akan terlihat menatap ke kameranya. Baik, sebentar. Saya menghidupkan kipas dulu. Sudah mulai agak hangat nih hari ini. Tadi pagi itu sudah masih dingin. Baik, Ajib berada di background apa itu ya? Aurora ya namanya ya, Ajib ya. Orang. Baik, itu fenomena alam yang jarang sekali ada di dunia kita ini. Jadi kalau kebetulan ada yang ketemu yang seperti di backgroundnya Ajib itu, ya alhamdulillah gitu ya. Baik, kita lanjut lagi. Kita sudah juga membahas terkait dengan I/O. Dan itu yang kita sudah bahas, LED. Saya menyebutnya waktu sekolah dulu LED aja ya, karena tidak ada LED layar seperti sekarang. Mungkin ada yang AMOLED bahkan, atau kemudian ada TV yang LED atau yang AMOLED, itu belum ada dulu. Yang ada itu kalau kami menyebut LED beli di pasaran atau di toko elektronika, maka yang ada adalah lampu kecil itu ya. Lampu kecil yang kalau sekarang kan LED-nya sudah bentuknya yang ada yang pipih segala macam ya. Kalau yang dulu masih bentuk, kalau pernah lihat lampu emergency yang yang bisa dicas itu, maka biasanya ada LED yang bentuknya bulat. Ya, bulat itu yang kemudian dulu kami beli di pasaran. Warnanya juga tidak terbatas waktu itu, hanya merah, kuning, kalau tidak salah hijau dulu ya. Tidak ada yang seperti sekarang biru, kemudian putih. Nah, habis itu berkembang. LED itu ada yang putih, ada yang super bright, macam-macam. Enggak yang sekarang ya. Dan juga display segmen ya. Nah, display segmennya juga berkembang sampai yang mungkin LED super bright gitu, yang terang sekali. Sampai kemudian dijadikan display dot matrix. Nah, display dot matrix itu sebenarnya ada LED-nya di dalamnya, tapi disusun dalam bentuk matrix atau dalam bentuk susunan baris dan kolom gitu. Nah, nanti kita sampai ke sana ya materinya. Kita belum sampai ke sana. Baru ke display segmen. Nah, display segmen pun intinya di dalamnya ada LED-nya atau ada LED-nya ya. Nah, kemudian kita sudah masuk ke model scanning di pertemuan yang lalu, dan kita
kemarin kan ada pertanyaan, bagaimana kalau misalkan dia bisa dinyalakan secara scanningnya tetap, tapi juga bisa berkedip. Nah, itu pertanyaan yang mungkin tidak terlalu kompleks ya, sederhana aja sebenarnya diminta. Tapi nanti pada saat kita sudah masuk ke programnya, itu bisa jadi sudah pusing kepala kita ya. Nah, jadi seingat saya dulu ya, kalau kami zaman saya dulu kuliah, itu kan memang peralatannya terbatas. Jadi kalau seperti modul-modul dulu kami tidak menggunakan microcontroller, yang digunakan adalah microprocessor dulu, Zilog Z80 itu ada modulnya. Nah itu kalau memprogram sekali salah harus diulang lagi dari awal. Nah itu ya bedanya. Dan programnya pun dimasukkan satu-satu. Saya lupa nama bahasanya, bukan atau belum ke bahasa assembly, masih bahasa kode-kode digital biasa. Kemudian misalkan untuk output kodenya 3E misalkan gitu. Kemudian dari setelah 3 itu outputnya apa? Dalam bentuk biner ataupun hexa biasanya ya. Nah, itu dia. Jadi program itu diketik satu-satu, kemudian atau diinput satu-satu, ada keypadnya. Kemudian kalau sudah dimasukkan, kemudian dicoba dilihat satu-satu programnya baru di running. Nah, kalau misalkan ada yang tertinggal ataupun ada yang salah, itu tidak bisa diedit tengah jalan. Harus ulang lagi dari awal. Delete lagi, harus ulang dari awal. Nah, itu bayangkan kalau misalkan kita menggunakan modul praktikum yang model seperti itu ya. Dan saya kira yang sekarang itu tidak lagi menggunakan model pemrograman yang jadul sekali ya. Itu sudah beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, dengan kita menggunakan yang model yang ini ya, yang si Arduino ini itu sudah lumayan, bukan lumayan, sudah luar biasa jauh ya perkembangannya. Jadi kita mau program itu tinggal edit saja di editornya. Kemudian nanti kalau misalkan ada yang salah ya tidak masalah, nanti dia bisa kita edit di tengah jalan. Nguploadnya juga luar biasa cepat, tergantung komputernya, tergantung kecepatan dari transfer dari USB-nya. Nah, kalau dulu itu menunggunya cukup lama ya. Kalau kami masih menggunakan microcontroller yang 89C51 itu juga itu bisa beberapa detik ya, bisa jadi setengah menit itu satu kali mengupload. Bisa jadi lebih, tergantung banyak tidaknya atau kompleks tidaknya programnya. Nah, itu kalau misalkan dulu ya waktu lomba untuk 30 detik itu cukup berarti, atau misalkan bahkan lebih ya, karena IC-nya itu perlu dicabut dulu kemudian dipasang lagi ke robotnya kalau misalkan dulu kontes robot ya. Nah itu perlu waktu. Nah kalau misalkan nanti tergesa-gesa, nanti kakinya bengkok atau patah bahkan, nah itu juga jadi masalah, harus ulang lagi. Nah itu yang dulu waktu masih menggunakan programmer zaman jadul seperti itu kasusnya. Nah sekarang kita tidak seperti itu lagi, jadi langsung diprogram di Arduino-nya. Kalau misalkannya pun dia terhubung ke peripheral atau perangkat I/O yang di luar dari Arduino Uno-nya atau Arduino board-nya, maka itu tinggal pokoknya kalau kemarin kita untuk menghindarinya itu tinggal jangan digunakan jalur USB-nya, tinggal dimatikan saja atau di open saja ya, jalur USB transfer data ke komputernya ya, dari USB komputer ke sistem serialnya si microcontroller. Kemarin kan ada di port 0 dan port 1. Nah, itu yang kemudian kita tidak gunakan untuk tidak mengganggu proses transfer datanya. Nah, itu. Nah, jadi pertanyaannya seperti ini. Kira-kira kalau misalkan kita buat kurang lebih seperti apa ya? Nah, kalau di Google nih, kalau rekan-rekan sekalian mencoba mencari kata kunci blinking for display 7 segment, coba kita lihat ya. Nah, nanti bisa jadi nih yang muncul ini tahun kapan nih yang muncul ya? Yang muncul ini tahun 2015, ada yang tahun 2018, 2000. Jadi sampai di tahun 2018 itu masih ada yang mencari bagaimana menyalakan display 7 segment ini. Ini 4 tahun yang lalu ya, 2018. Nah, itu deh. Mungkin jadi kalau misalkan rekan-rekan sekalian nanti coba cari di Google kata kunci yang sama pada saat setelah nanti atau pada saat ini ya, pada saat kuliah ini, itu bisa jadi nanti muncul juga. Entah yang 2018 itu masih muncul atau nanti sudah ketutup dengan yang 2019 atau 2020 atau bahkan 2022 ini masih ada yang mencari dan kemudian ada yang
menguraikan di entah itu dalam bentuk blog atau itu dalam bentuk video tutorial seperti itu ya. Nah, apa yang kita nanti jelaskan di sini tuh sebenarnya mirip juga dengan video tutorial. Seandainya mungkin saya rajin itu ya motong ataupun mengcrop videonya, itu bisa jadi intro-intro seperti ini itu tidak dimasukkan, hanya bagian nanti yang menjelaskan tentang bagaimana membuat segmen display yang berkedip itu, kemudian itu bisa dijadikan satu video tutorial gitu ya yang berguna. Karena kalau misalkan orang suruh nonton video 1 jam ini, itu biasanya malas. Ya rekan-rekan sekalian pun ataupun saya pun kalau misalkan terkait dengan materi, saya akan skip ke bagian materinya saja. Bisa jadi itu yang terjadi di rekan-rekan sekalian yang membuat resume kemarin ya, resume materi. Baik, kita akan coba lihat dulu. Ini adalah contoh hasilnya untuk memotivasi bahwa ternyata itu bisa dilakukan ya. Karena sekali lagi kalau rekan-rekan sekalian pernah melihat di musola ataupun di masjid, itu blinking seperti ini itu biasa. Misalkan sudah menjelang waktunya qomat atau sudah menjelang waktu sholat di jam tertentu, dia akan mengedipkan ininya, displaynya untuk menandai bahwa sekarang waktu sholat zuhur, sholat asar atau maghrib atau yang lain. Atau sekarang sudah waktunya imsak, atau sekarang sudah waktunya isyraq misalkan ya. Nah itu dia. Saya kira rekan-rekan sekarang pernah lihat. Cuman mungkin belum sempat terpikirkan, oh kalau membuat yang seperti itu seperti apa ya programnya, atau memprogram kalau itu dibuat dan dikendalikan dengan menggunakan microcontroller, itu seperti apa algoritmanya. Ya, kadang-kadang kita sudah juga nyusun algoritma, itu bisa jadi tidak sama nanti dengan hasilnya ya. Makanya nanti trial and error di proses pemrograman ini juga masih cukup tinggi kalau menurut saya. Karena memang kadang-kadang apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita tuangkan dalam bentuk algoritma itu tidak sama nanti hasilnya dengan yang kita inginkan. Jadi kita harus menguji coba tetap dengan memprogramnya, kemudian mengunduh atau menguploadnya, kemudian nanti kita lihat hasilnya. Nah, kita akan lihat dulu ya, bahwa sekali lagi ini tampak sederhana ya, tapi nanti kalau sudah dicoba program itu bisa jadi membuat kita frustasi juga. Karena memang saya sudah mencobanya atau sudah pernah melewati masa frustasi memprogramnya itu. Jadi saya kira tidak, mudah-mudahan bisa menjadikan rekan-rekan sekalian tidak sama seperti saya waktu dulu ya. Waduh, ini bagaimana nih programnya ini. Kalau sudah terbiasa ya nanti ya, kalau pesan saya nanti kalau misalkan nanti penelitian atau skripsi gitu ya, mengerjakan sesuatu program ataupun alat ataupun perwarupa atau prototype, maka jangan sampai nanti misalkan sudah mentok gitu ya, sudah blank, sudah tidak tahu lagi apa yang harus diprogram. Nah itulah gunanya nanti si pembimbing. Jadi jangan sampai nanti memprogramnya mentok ataupun misalkan tadi ada yang tidak bisa, kemudian nanti pembimbing tidak dikabari, tidak diberitahu, tidak diajak diskusi. Nah itu yang jadi masalah. Nanti akan molor-molor terus ininya waktunya. Jadi pesan saya sekali lagi, apa istilahnya ya, manfaatkan semaksimal mungkin proses bimbingan. Jadi jangan khawatir nanti si dosennya bosan dengan apa. Tapi yang penting ini, kalau sudah disarankan ini coba dikerjakan, ternyata masih ada masalah, lapor lagi. Jangan sampai nanti belum dicoba, belum dimodifikasi sedikit-sedikit ya di bagian yang tadi sudah disarankan, sudah mengeluh lagi, Pak ini sudah bisa tidak. Nah, jangan seperti itu ya. Dicoba dulu. Jadi apa yang disarankan kemudian dicoba dimodifikasi, jangan hanya mentok di satu yang disarankan saja, dicoba dulu. Kalau misalkan sudah anggaplah misalkan 50 kali mencoba tapi belum juga bisa, baru lapor lagi. Gitu ya. Nah, seperti itu saran saya. Kalau saya juga seperti itu ya kalau waktu konsultasi. Jadi dia tidak serta-merta nanti konsultasi setiap hari, jangan juga. Kalaupun misalkan nanti mau konsultasi setiap hari tapi progresnya jalan gitu, jangan sampai nanti konsultasi hal yang sama di beberapa hari yang berbeda gitu. Itu yang jadi masalah. Nah ini saya salah tulis nih, masih ingat algoritma scanning ya. Jadi kita akan coba dulu melihat kembali algoritma scanning yang kemarin atau yang pertemuan sebelumnya, untuk kemudian nanti kita membuat blinking scanning. Jadi scanning plus blinking ya istilahnya. Makanya kalau di bahasa Inggris kan dibalik. Blinking scanning. Baik, kita akan lihat dulu terkait dengan
scanning yang kita sudah lakukan di display sequence segment 4 digit display sequence segment kemarin yang kebetulan di modul ini terhubungnya kurang lebih seperti ini ya, di hubungan powernya, displaynya, kemudian koneksi antar display sequence segment ini kemarin adalah display atau digit selectionnya, kemudian ini datanya ada 8 bit, digit selectionnya ada 4, totalnya ada 12. Yang ada di tempat kita di Arduino Uno ini itu digital pin yang tersedia ada 14, kemudian 0 dan 1-nya kita tidak gunakan karena biar tidak mengganggu proses transfer data, upload, dan juga komunikasi nanti antara si Arduino Uno-nya ke modul ini, maka kita tidak menggunakan sekali lagi pot 0 dan pot 1. Pot digital 0 dan pot digital 1 ya. Jadi harus jelas karena ada nanti pot 0 analog 0 analog dan juga 1 analog yang di sini. Baik, kita lanjut lagi ya. Atau ada yang mau disanggah dulu atau mau ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Ini ada 40 orang, kalau dikurangi 2, saya dan host di kampus berarti 38. Kalau ada 50 berarti kurang 12 orang ya. Lumayan banyak yang tidak hadir nih. Presensinya mohon maaf belum saya buka, nanti setelah ini insya Allah saya buka. Saya tadi lupa membuka presensi dulu. Saya ingat-ingat apa yang saya belum kerjakan, ternyata membuka presensi, mohon maaf sekali lagi. Baik, ini adalah kalau belum ada pertanyaan, saya kira berarti apa yang saya sampaikan sudah bisa dipahami. Saya mencoba perlahan menjelaskannya biar rekan-rekan sekalian bisa menangkap ataupun merekam ataupun mencernanya. Jadi perlu dicerna dulu ya, jangan sampai nanti langsung telan gitu. Jadi proses pencernaan itu kalau makanan kita kan dikunyah dulu tuh, dikunyah baru masuk ke saluran makanan, baru masuk ke lambung, usus dan lain-lain ya. Seperti itu kalau makanan. Kalau kita ya didengarkan kemudian dicoba cermati dulu kira-kira apa yang belum dipahami, silahkan nanti diinterupsi ya. Nah ini adalah koneksi antara pin-pin ataupun kaki-kaki ataupun jalur-jalur baik itu digital ataupun analog ataupun juga jalur dayanya ya, atau tegangan kerjanya itu antara si modul Arduino Uno-nya ke master micro Arduino versi 2 yang kita punya ini. Nah itu yang kemudian ini sudah dituangkan dalam bentuk tabel dan kalau menurut saya sih hukumnya wajib ini nanti kalau rekan-rekan sekalian membuat peralatan ataupun IO apa namanya prototype di penelitian skripsinya. Jadi ini wajib dibuat untuk kemudian memberikan informasi ke pembaca ya. Jangan sampai nanti pembaca itu bingung ini koneksinya kemana aja ya. Nah nanti itu pertanyaan. Kalau nanti yang bertanya kawannya sih tidak masalah. Kalau misalkan nanti yang bertanya penguji itu tidak ada, nah itu akan mengurangi nilai pada saat ujian. Baik itu ujian proposal ataupun nanti bahkan ujian akhir. Nah, kita lihat ini contoh koneksi yang kemarin ya, kita sudah bahas. Kemudian ini adalah contoh program yang kita sudah buat dan kita sudah masukkan dalam bentuk function ya. Ingat kemarin kita sudah membuat function tidak hanya prosedur. Jadi dulu atau sebelumnya di awal-awal kan kita membuatnya, di awal maksudnya kita memprogram ini ya mikrokontrolernya, kita sudah membuatnya langsung di void loop ya atau di bagian program utama dari program berbasis bahasa C ini ya dan di Arduino IDE-nya. Tapi sekarang atau setelahnya kita sudah buat dalam bentuk prosedur. Nah sekarang kita sudah buat dalam bentuk function. Nah ini yang kemudian kita nanti akan terus gunakan karena scanning display 7 segment yang 4 digit ini yang sudah ada parameter delay-nya itu yang nanti kita akan gunakan lagi ya untuk kemudian kita coba kedap-kedipkan. Kalau bahasa kami dulu di flip-flopkan gitu ya karena bahasa digitalnya itu flip-flop. Karena saya tidak mengajar digital, saya tidak tahu apakah flip-flop itu masih digunakan di istilah-istilah yang diajarkan oleh dosen di STIM Banjarbaru. Karena saya dilewati di mata kuliah itu karena ada dosen lain yang mengajar itu ya. Ya, tapi alhamdulillah mengurangi beban mengajar saya. Gitu ya, Jip ya. Jip, ada pertanyaan dulu, Jip, sampai sini? Masih belum sih, Pak.
Belum ya. Baik, insya Allah berarti sudah bisa dipahami ya. Rekan-rekan sekalian saya anggap sama dengan Ajib ya. Baik, ini si scanning kita kemarin yang sudah kita masukkan di dalam bentuk function ya. Sebentar, saya selesaikan dulu ini. Nah, ini. Kemudian ini kemarin, ini perlu diingat, void ini adalah diketik harus dalam bentuk huruf kecil ya. Jadi jangan sampai nanti menjawab ujian UTS ataupun ujian akhir semester nanti, karena di Microsoft Word itu kan dia kan auto uppercase for the first apa ya bilangnya, for the first letter. Nah itu ya. Nah itu harus diperhatikan yang sampai, karena apa? Karena nanti program yang di upload ke pada saat ujian akhir ataupun ujian tengah semester, misalkan kalau ujian tengah semester diminta buat program ya, itu kan nanti saya coba compile di Arduino IDE-nya. Jadi pesan saya kalau nanti ujian tengah semester atau ujian akhir semester yang itu menggunakan atau diminta untuk membuat program, coba diinstal aja dulu Arduino IDE-nya di laptop masing-masing, untuk kemudian nanti pada saat sebelum diunggah filenya itu dicoba compile dulu di laptopnya. Kalau misalkan ada error, mesti nanti ada pesan error. Entah itu error karena salah ketik, entah error karena salah variabel ataupun yang lainnya ya, atau functionnya mungkin loopingnya bermasalah ataupun ada yang salah lainnya, itu di Arduino IDE-nya bisa sudah diantisipasi di situ. Jangan sampai nanti yang diketik karena hanya copy paste gitu ya. Ini di grupnya di share oleh kawannya, kemudian itu yang kemudian hanya diganti namanya, kemudian dia masukkan di Word, dipaste di Microsoft Word, oleh Word nanti di huruf besarkan huruf pertamanya. Nah itu jadi masalah nantinya ya. Jadi sekali lagi jangan seperti itu. Itu biasanya yang dikerjakan kawan-kawan mahasiswa itu kan di zaman sekarang itu kan zamannya gampang buat grup, kemudian nanti tinggal share filenya, upload atau share filenya, kemudian diunduh, kemudian diedit namanya, kemudian diupload lagi. Nah itu jangan sampai seperti itu. Karena misalnya nanti ada hal-hal yang spesifik di masing-masing orang yang saya minta tambahkan di programnya. Itu yang kemudian nanti bisa menandai bahwa ini ternyata punyanya si Ajib. Oh ini ternyata punyanya si Antasari misalkan. Atau ini punyanya si Aditya, atau ini punyanya si Shipa, atau ini punyanya si Gabriel ya. Nah itu, jadi misalkan, wah ternyata Ajib mengambil punyanya Gabriel. Karena apa? Karena di dalamnya masih terdapat nama Gabriel. Atau misalkan huruf yang ditampilkan G apa gitu ya. Itu misalkan contoh saja. Nah itu biasanya terdeteksi pada saat ini. Saya mendeteksi atau memeriksa hasil-hasil ujian. Atau gini juga, kalau di masing-masing file itu biasanya metadatanya muncul. Jadi misalkan kalau itu berasal dari laptopnya Antasari, kemudian itu di copy dan dikirimkannya ke emailnya Ajib, maka nanti pada saat saya klik propertiesnya itu akan kelihatan, oh ini ternyata punyanya si Antasari nih yang dipakainya si Ajib walaupun sudah diganti nama gitu. Nah itu juga ya. Kalau misalkan saya rajin biasanya itu saya tulisi di komentar pada saat pengumuman hasil ujian akhir semester. Oh ini ternyata filenya si Anu. Oh ini ternyata copy paste dari punyanya si Anu. Itu kalau rajin. Kalau tidak ya sudah langsung nilainya saya kurangi aja. Tiba-tiba nanti ada yang protes, Pak nilainya kenapa ini? Baru saya sampaikan. Itu ternyata punyamu itu punyanya si ini. Benar tidaknya wallahu alam gitu ya. Tapi ya secara digital forensik ya istilahnya ya, digital forensik itu terdeteksi seperti itu. Baik, di pertemuan yang lalu kita sudah membuat function ini dengan tambahan parameter bukan display, delay ya. Jadi kemarin kita tidak perlu lagi mengubah-ubah delay-nya itu secara satu-satu. Baik, kita akan coba dulu lihat ya. Ini ada algoritma dasar terkait dengan proses tadi si blinking scanning ya. Kita coba lihat dulu nih algoritmanya. Dan bisa dilihat dulu. Yang pertama yang kita lakukan adalah proses inisialisasi semua digital port, dan digital port yang semua yang kita gunakan dari port 2 sampai port 13 itu semuanya output ya. Karena kita belum masuk ke input. Nanti kita akan masuk hari ini insya Allah ke input. Kemudian kita akan coba tentukan karakter yang akan kita tampilkan ya.
Nah, kalau ini yang kita tampilkan adalah 2904, maka kalau yang kemarin kita tampilkan, saya lupa angkanya di pertemuan yang lalu, itu kemudian kita panggil di dalamnya itu prosedur yang menampilkan angka 2, 9, 0, dan 4. Nah, kalau yang sebelumnya bisa jadi tanggal, bukan tanggal, angka 20, 2004 ya kalau tidak salah. Atau yang lain ya, saya tidak ingat di pertemuan yang lalu angkanya berapa. Nah, disesuaikan karena kita sudah juga buat prosedur ya sebelumnya yang terkait dengan memanggil masing-masing angka. Nah, yang kita lakukan di sini yang kemarin function yang sudah kita buat itu kita isi dengan angka 2 atau pemanggilan angka 2, 9, 0, dan 4. Nah, jadi setelah kita tentukan, kemudian kita scan ini ya, karena tadi kita sudah panggil buat functionnya, kemudian kita scan keempat display digit pertama sampai digit keempat untuk karakter angka 2, 9, 0, dan 4. Kemudian kita tunda atau delay selama 1 detik. Kemudian kita matikan semua di display 7 segmennya. Baru kita tunda lagi selama 1 detik, kemudian baru kita ulangi lagi langkah 3 dan seterusnya. Loopingnya jadi nanti berulang dari langkah 3 sampai langkah 6 ya. 3, 4, 5, 6, terus lagi balik lagi 3, 4, 5, 6. Selama si loopingnya itu tidak, atau selama powernya tidak dicabut atau tidak dilepaskan, maka nanti proses menjalankan langkah dari algoritma yang nomor 3, 4, 5, dan 6 ini selalu berlangsung seperti itu ya. Nah, tapi kita tidak tahu nih hasilnya benar tidak seperti ini. Kita coba lihat. Nah, kalau programnya ini ya, kalau programnya dari algoritma tadi ini ya yang kita lakukan ya. Jadi tadi langkah 3, 4, 5, dan 6 itu kita sudah tuangkan dalam bentuk program seperti ini. Jadi yang pertama ini ada proses scanning tadi untuk melakukan scanning di angka 2904. Kemudian tadi di delay selama 1 detik, kemudian dimatikan. Nah, ini juga memproses mematikannya ya, scan mati ini mungkin saya tidak atau belum sempat perlihatkan contoh programnya. Kalau ada nanti saya unggah atau saya upload aja ya ke grup nanti. Aku di-share di grup aja. Intinya kalau mematikan display kemarin kan kita matikan saja semua selection digit selectionnya. Ya kalau misalkan rajin ya pada saat pada saat kita melakukan scanning itu kita lakukan mematikan atau memberikan data di masing-masing displaynya itu, masing-masing digitnya ya, itu data blank atau mati semua. Jadi tidak ada titik yang hidup, tidak ada segmen yang hidup, semuanya kita matikan keempat-empatnya. Kemudian baru dilakukan scanning. Kemudian baru di delay lagi 1 detik, setelah itu sudah diupload. Nah, biasanya kalau proses kita ketik upload di Arduino IDE programnya itu ya, di aplikasi Arduino IDE-nya, maka dia akan otomatis juga melakukan kompilasi atau compiling ya. Jadi pada saat dia lakukan compiling, dia akan ngecek satu-satu baris program kita, bukan satu-satu baris ya. Bahkan per karakternya dicek. Kalau ada yang salah, dia akan tunjukkan. Itu ada error di baris ini, baris ini, baris ini, baris ini. Nah, itu yang akan kita nanti program ya. Nah, ini kode program utamanya tadi ya. Kemudian kalau kita lihat hasilnya, ternyata kalau sebentarnya ada demonya tidak ya? Nah, ini ada demonya ya. Demo maksudnya demo hasil dari program tadi. Sebentar, kita ulangi dulu ya ke tadi keterangannya. Harusnya, nah dari video tadi ya setelah diprogram, setelah sesuai dengan algoritma yang tadi ya, yang sudah kita uraikan dan jelaskan satu-satu tadi. Jadi si fungsi algoritma itu ternyata tidak membuat si display 7 segmen itu berkedip seperti yang kita inginkan. Dia hanya membuatnya berkedip cepat gitu ya. Kedip cepatnya itu ya kalau misalkan kita lihat itu kadang-kadang kita tidak bisa melihat kedipannya. Tapi kalau misalkan kamera yang merekam kedipan itu kita bisa lihat seperti yang tadi. Coba kita lihat ya. Ini kedipannya kurang lebih seperti ini kalau di upload programnya tuh. Ini kamera masih bisa menangkap kedipannya tuh. Padahal tidak bisa terlihat. Nah, gitu kan? Karena tidak jelas kedipannya. Nah, sedangkan yang kita inginkan tadi kan
kedipannya itu atau menyalanya selama 1 detik, kemudian mati selama 1 detik, kemudian hidup lagi selama 1 detik, dan terus menerus sampai powernya dicabut gitu. Sedangkan yang tadi kan tidak tuh. Jadi ya kedipannya itu nggak jelas. Nah ini kan kamera saja yang menangkap ini ya, menangkap kedipannya. Tapi kalau di mata kita melihat langsung, itu bisa jadi tidak terlihat. Sampai sini bisa dipahami ya, yang kita inginkan ternyata belum tercapai atau belum terpenuhi, karena memang yang kita inginkan tadi berkedipnya di specimen checkpointnya itu 1 detik nyala, kemudian 1 detik mati, 1 detik nyala, 1 detik mati, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat lagi, mungkin pertanyaannya, aduh ini program yang benar seperti apa ya? Karena memang memikirkan algoritma itu tidak semudah yang kita inginkan. Kalau ada saya punya kawan itu, kalau beliau itu sekarang sudah guru besar, beliau itu kalau memprogram bilang, oh ini paling 2-3 hari selesai codingnya. Itu kalau beliau bilang 2-3 hari, itu kalau saya bisa 1 semester itu memprogramnya. Dan itu juga terbukti itu, karena memang apa ya, kemampuan analisis algoritma saya itu mungkin tidak sebagus beliau. Jadi kalau beliau bisa 2-3 hari, itu saya bisa beberapa bulan atau bahkan 1 semester itu baru selesai. Jadi kalau jadi wajar kalau misalkan beliau lulus ujian tertutup ya, lulus S3-nya itu selama ya maksimal 4 tahun, sedangkan saya 4 tahun 11 bulan itu. Cukup lama ya. Mudah-mudahan nanti rekan-rekan sekalian itu 4 tahun. Nah, kalaupun mau lebih sedikit ya jangan sampai seperti saya sampai 11 bulan. Itu di S3. Kalau saya di S1 juga kurang lebih sama, mungkin 4 tahun 9 bulanan kalau tidak salah ingat. Ya dulu. Karena waktu itu memang pembimbing skripsi saya itu meminta ada penambahan lagi hardware, dan juga karena ada penambahan hardware, software juga harus ditambah. Dan kemudian beliau menjanjikan kalau misalkan nanti itu dipenuhi dan jalan berhasil gitu, insya Allah nanti nilai skripsinya bisa A, katanya seperti itu. Alhamdulillah benar, beliau berjanji seperti memberi nilai, dan para pengunjungnya juga sama ya, nilainya sama seperti halnya tadi si pembimbing. Nah jadi jadi pesan saya, kalau pembimbing menyarankan sesuatu, biasanya pembimbing itu bertanggung jawab terhadap apa yang disarankan. Jadi kalau misalkan nanti disarankan A oleh pembimbing ya, ternyata kitanya tidak nurut, itu nanti ada tanggung jawab yang oleh pembimbing lepaskan. Jadi kalau misalkan ujian ternyata ada yang salah, ada yang bermasalah ininya, program ataupun alatnya ataupun programnya ya, itu nanti pembimbing tidak mau bertanggung jawab biasanya. Jadi langsung disampaikan, ini sudah saya sarankan seperti ini Bapak Ibu penguji yang lain, tapi ternyata yang bersangkutan tidak mau menurut gitu, atau tidak mau mengikutinya. Itu yang biasanya bikin jengkel pembimbing juga ya. Pembimbingnya sudah jengkel, itu nanti tidak dibela pada saat ujian. Ya, itu pesan saya aja. Tapi saya jarang seperti itu. Saya berusaha semaksimal mungkin ya, kalau misalkan tidak bisa ya dibujuk supaya nanti apa yang disarankan itu bisa dipenuhi. Itu untuk juga kebaikan pada saat nanti ujian ya. Biasanya pada saat pembimbingan itu bisa jadi, wah ini cerewet sekali nih pembimbing. Tapi nanti pada saat ujian itu bisa dilihat seberapa banyak si penguji lainnya itu meminta revisi, atau bahkan pendapat, wah menurut saya ini sudah cukup, ini tinggal hanya penulisan salah ketik saja yang sedikit ya gitu biasanya. Karena apa? Karena dari sisi programnya, dari sisi uji alatnya itu semuanya sudah kita habiskan pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang akan ditanyakan oleh si penguji yang lain itu sudah oleh pembimbing habiskan ya semaksimal mungkin. Jadi kalau misalkan pembimbingnya cerewet, menanyakan macam-macam ataupun meminta ini itu, menyarankan ini itu nanti hasilnya itu bisa dilihat pada saat nanti ujian akhir skripsinya ya. Nah, saya kira itu ya. Kemudian kita coba koreksi dulu ini. Itu tadi selipannya aja. Mungkin ada yang, wah ini ngapain nih? Bahasannya ngalur ngidul sampai ke skripsi. Karena apa? Memang skripsi itu nanti tetap harus atau wajib dikerjakan oleh setiap mahasiswa S1 ya. Beda halnya dengan yang D3, itu mereka mungkin hanya proyek saja. Walaupun di Civic Banjarbaru kan dimungkinkan untuk laporan dalam bentuk laporan proyek gitu, tapi jarang sih. Karena nanti yang dituntut memang adalah skripsi murni penelitian, kemudian ada laporan bentuk skripsi, bukan laporan proyek saja ya.
Saya tidak pernah melihat ada ujian itu yang mahasiswanya kemudian melaporkan dalam bentuk laporan hasil proyeknya saja. Entah dengan kondisi MBKM sekarang ya, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka sekarang. Kan ada tuh nanti. Kemudian kita lihat ini adalah yang kemarin, yang tadi ya, untuk display scanningnya. Kemudian kita apakan display scanning ini. Oh ini tadi klik ya, masuk ke sini lagi. Nah ini tadi yang matikan di segmen-segmennya ini. Jadi programnya ya. Mungkin tadi di tadi saya lupa, ternyata sudah saya masukkan di sini. Nah, sekarang kita akan coba lagi ya algoritma yang baru. Jadi algoritma yang pertama tadi kita anggap bukan gagal 100% ya. Artinya tidak memenuhi apa yang kita inginkan. Ataupun kalau misalkan rekan-rekan sekalian nanti mungkin mengerjakan proyek di sebuah perusahaan misalkan ya, atau membuat perusahaan software sendiri dan menerima misalkan pembuatan program macam-macam, termasuk program untuk Arduino misalkan. Nah itu dia. Jadi ini yang kemudian kita nanti lakukan proses reset algoritmnya atau algoritmanya. Ini kita reset lagi dari awal. Kita ulangi lagi, kita coba analisis lagi kira-kira seperti apa. Yang pertama tadi sama ya, ini semua. Yang kedua ini sama juga. Setelah diinisialisasi kemudian dilakukan penentuan kira-kira karakter yang mau ditampilkan apa. Nah ini yang baru, kita akan coba membuat satu variabel namanya variabel i ya, kemudian nilainya kita beri angka 1, kita beri 1 nilainya ya. Kemudian kita akan coba looping dari nilai i itu sama dengan 1 sampai dia nanti 100. Kemudian setelah itu kita jalankan prosedur yang tadi ya, yang prosedur function tadi, scan ke 4 digitnya. Jadi ini saya mungkin maksud saya function tapi ketulis prosedur. Ya. Jadi maksudnya prosedur scanning yang ada di sini di langkah 4 ini adalah function tadi. Nah, kemudian kalau sudah dilakukan scanning, baru kemudian kembalikan lagi nilai i-nya itu jadi 1. Karena tadi kan nilainya 1 sampai 100 itu dia 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 1 sama dengan 3, dan seterusnya sampai 100 nilai i-nya, dia berhenti menyekannya, melakukan scanningnya, baru kemudian kita kembalikan nilai i-nya sama dengan 1 lagi. Kemudian kita ulangi lagi proses penambahan nilai i itu menjadi 2, ada yang baru bergabung, dari 1 sampai 100 lagi, kemudian kita matikan. Jadi kalau tadi kita melakukan scanning itu selama 1 milidetik kali 4 berarti 4 milidetik. Kalau misalkan ada 100 berarti ada 4 kali 100 milidetik, sekitar 400 milidetik. Jadi ini kurang lebih nanti nyalanya sekitar setengah detikan ya kurang lebih ya. Kita akan lihat apakah nyalanya sekitar itu. Bisa ditangkap ya, ini 100 ini artinya kan 100 milidetik. Karena dia sekali apa namanya perpindahan itu 1 milidetik kurang lebih. Kita lihat hasilnya. Ini sampai 6. Kemudian ada lagi tidak? Nah, ini programnya kurang lebih seperti ini. Ini program utamanya. Jadi program di void setup-nya itu saya tidak tampilkan lagi karena sebenarnya sama saja. Yang kita otak-atik sebenarnya adalah di void loop-nya ini ya, di program utamanya. Nah, kita lihat ini tadi untuk i sama dengan 1. Ya ini ya, 1 unit dulu. Annotation-nya. Ya, untuk i sama dengan, jadi ini kalau di bahasa pemrograman lain for i sama dengan 1, kemudian apa ya, saya lupa dulu bahasa program yang lain, to i sama dengan 100 dan i sama dengan i plus 1 gitu anunya. Kalau di bahasa ini kan ya dipanjangkan. Kalau di sini itu dibuat atau dimasukkan dia di dalam satu kurung buka kurung tutup seperti ini. Nah, ini artinya di dalam ini ya, di dalam program ini yang di dalam kurung, untuk
I dengan tipe data integer nih ya, int. Jadi ini int spasi I kemudian sama dengan 1. Jadi untuk variabel I dengan tipe data integer kemudian nilainya sama dengan 1 dan sebelum I itu kurang dari 100 nilainya ya. Dan untuk I yang sama dengan 1 tadi, selama dia kurang dari 100 nilainya ini ya, artinya gini, selama I itu kurang 100 nilainya, maka ia akan ditambahkan dengan 1. Atau I plus plus ini maksudnya I sama dengan I plus 1. I sama dengan I plus 1, yang ini ya. Nah, jadi kalau misalkan I sama dengan I plus 1 itu nilainya belum atau kurang dari sama dengan 100, maka dia akan terus ditambah. I sama dengan I plus 1. I sama dengan I plus 1. Karena I-nya kan nanti menjadi hasil juga penambahan atau penjumlahan I itu sendiri dengan 1. Dan seterusnya nih ya nanti ya. Mbak, sebentar. Pak, izin dikit. Itu I kurang dari sama dengan, Pak. Betul. Terima kasih, Pak. Ya, itu I sama dengan kurang dari sama dengan ya. Maksudnya kalau I-nya itu kurang dari sama dengan 100 dan artinya ya dia akan mencapai nilai 100 dulu ya. Baru nanti stop untuk menambahkan nilai I-nya itu sendiri dengan 1. Kalau sebelum 100 dia akan terus menambahkan nilai I yang terakhir dengan 1. Jadi ada 100 berapa ya? 99 kali penambahan lah kurang lebih. Kita anggap saja 100. Nah ini tadi display function yang kita tadi sudah buat sebelumnya ya. Kalau tadi kan kita pakai delay di bawahnya, tapi sekarang kita tidak pakai delay, tapi kita akan lakukan proses looping berulang lagi di dalamnya sini. 100 kurang lebih 100 looping untuk scanning 4 milisecond ini ya. Nah, 4 milisecond itu kan display delay-nya yang ada di function sini, tapi dengan program dengan listing program yang lainnya itu bisa jadi lebih dari 4 milisecond ininya proses yang terjadi di dalam function scan this 7 segment 4 ini. Nah, ini ya, bentar saya ini begin-nya. Jadi for ini juga perlu begin end. Jadi intinya untuk I bernilai sama dengan 1 sampai dengan I kurang dari 100, I sama dengan I plus 1. Dan di dalamnya itu begin, kita akan lakukan scanning ini. Kemudian end di sini. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya lagi, masih di ini ya, kita akan mencoba melakukan blinking scanning tadi. Tadi sudah, ini proses penyalaannya ya. Ini proses mematikannya sama loopingnya. Jadi I-nya kembali tadi dijadikan 1 nilainya, kemudian kurang dari sampai dia nanti bernilai kurang dari sama dengan 100, I sama dengan I plus 1. Kemudian kita lakukan proses scanning. Jadi mematikannya juga selama kurang lebih tadi ya 100 looping ini. Kemudian begin end-nya tadi di sini selesai gitu. Jadi ini menyalakan. Ini ya, ini menyalakan. Ya, kemudian ini mematikan. Nah, kemudian ini kurang awal tutup untuk ini begin dari loopnya. Nah, kita akan lihat. Bentar ya, kita akan lihat. Nah, ini hasilnya ya kurang lebih seperti ini dari program yang tadi. Ya kurang lebih setengah detikan ya ini ya berkedipnya. Atau bahkan 1 detik ini. Nyala, mati, nyala, mati. Tapi tampaknya kurang dari 1 detik ini. Nah, kalau saya sih kira-kira ini setengah detik ini. Nyala, hidup, nyala, hidup. Karena tadi perkiraan saya kan 4 mili detik yang untuk proses scanningnya tadi, ditambah dengan yang lain-lain, anggaplah 5 mili detik ya. Karena tadi diulangi selama 100 kali, jadi itu sama dengan 500 mili detik atau milisecond. Nah, 500 milisecond nyala, 500 milisecond mati, maka hasilnya setengah detik hidup, kemudian setengah detik mati. Baik, saya bertanya, ada suara lain selain saya yang muncul di speaker rekan-rekan sekalian? Najib? Nggak ada sih, Pak. Oh, ya berarti sudah berfungsi ini. Karena di samping rumah saya sekali lagi, karena saya ada di rumah nih, proses apa? Suara anak saya teriak-teriak ada di kalau saya mendengar ya. Kemudian suara semprotan tempat cuci mobil juga terdengar nyaring.
Tapi karena tadi saya nyeting sebelum pada saat sudah masuk ke Zoom sambil menunggu rekan sekalian, itu ada settingan untuk noise reduction-nya ya, atau noise cancellation-nya saya pilih paling tinggi. Jadi di situ tulisannya gonggongan anjing ataupun ketikan keyboard itu tidak akan terdengar. Tapi mungkin suara saya agak mungkin terfilter sedikit ya, tidak terlalu clear. Saya juga ini soundcard saya kebetulan tidak jalan, soundcard eksternal ini. Saya sudah coba dari pertemuan yang lalu itu, sepekan yang lalu tidak jalan. Entah kenapa tidak bisa connect ke laptop saya. Mungkin laptopnya perlu di reset juga ini. Nah itu kan suara saya agak kecil katanya si rekan-rekan kita ini. Saya sudah maksimalkan volume dari mikrofonnya, tapi ternyata karena saya coba nanti saya setting habis ini. Ya baik, sambil menunggu rekan-rekan sekalian yang lain bertanya, mungkin saya coba masuk ke settingan dulu ya sebentar ya. Saya coba masuk ke audio. Nah, sekarang saya coba. Nah, sekarang mungkin terdengar ya suara anak saya, Ajib ya. Dengaran Pak. Jelas Pak. Terdengar ya suara teriakannya. Betul? Saya pakai ya ini sekarang saya pakai low atau saya pakai auto aja sekarang ya. Baik, kita lanjut lagi ya. Kira-kira bisa dipahami rekan-rekan sekalian, Ajib, Hafiz, kemudian Rizky, kemudian Syifa, Gabriela, siapa lagi tadi? Tidak apa, Roro. Saya dulu punya juga rekan yang kawan di S1 dulu yang juga Roro namanya. Raden Roro ya. Berarti ini keturunan darah biru ya. Keturunan raja-raja di. Ya, Roro bisa menghidupkan mikrofonnya? Tidak ya, ya udah nggak apa-apa. Biasanya setiap menemani saya ini Ajib nih di sini. Tidak ada rekan siapa lagi yang chat ya. Namanya Noval ya. Iya, silakan kalau ada yang sambil bertanya ini di kolom chat. Kalau sudah tidak, kita akan coba masuk dulu ke bahasan berikutnya ya. Kita akan masuk karena tadi di ini di sebentar sebelah sini ya. Nah, ini saya tunjuk. Nah, ini kan kita sudah bawahnya ini bukan di situ di bawah sini. Jadi kita akan masuk juga ke input karena kita sudah mencoba memprogram si Arduino-nya yang dari sisi outputnya atau memberikan output ke eksternal device-nya, dalam hal ini master micro Arduino versi 2-nya. Kita akan coba gunakan atau manfaatkan sekarang push button atau tombol ya. Push button ini atau tombol ini itu dia kalau tidak dipencet maka dia akan mati atau istilahnya kontaknya itu terhubung kalau kita pencet. Selama kita tidak memencet maka dia akan memutuskan kontaknya. Beda halnya dengan saklar listrik lampu ya atau lampu yang ada di rumahnya Ajib atau di rumahnya Noval atau di rumahnya Rizky atau di rumahnya Gabriela gitu ya. Itu kan sekali kita pencet ke bawah ataupun ke atas, normalnya sih ke bawah ya, pencet ke bawah nanti dia akan terus menghubungkan kontaknya itu ke posisi bawah. Makanya biasanya lampunya kita pasang di posisi saklar yang bawah sehingga pada saat kita pencet ke bawah itu lampu penerangan yang ada di rumah kita itu nyala. Kalau misalkan kita kembalikan dia posisi ke atas dia akan mati. Jadi karena kontaknya tadi satu kontak yang tengahnya itu terhubung ke atas bukan lagi ke bawah. Nah kalau misalkan kita ingin buat dia double ya, kalau misalkan di ke atas nanti lampu yang warna merah misalkan yang nyala, kalau ke bawah nanti yang nyala lampu warna putih misalkan. Nah itu bisa ya dibuat seperti itu. Jadi kalau atas merah kemudian bawah putih. Tapi kalau misalkan kita tidak menginginkan dua posisi itu, maka yang atas itu kita tidak hubungkan kemana-mana, tapi nanti yang bawah kita hubungkan ke lampu. Jadi pada saat dipencet lampu bawah ya lampunya akan menyala. Nah ini beda halnya dengan yang push button ini yang ada di master micro Arduino board ini, maka dia akan bisa menghubungkan dua titik itu kalau dia dipencet. Tapi selama dia tidak dipencet maka posisi hubungan antara dua pinnya itu tidak terhubung. Dan dia hanya punya dua posisi ya, terhubung
tidak terhubung. Kalau saklar lampu kita kan bisa menghubungkan dia ke atas dan ke bawah. Ntar ini ada contohnya tidak. Nah ini ya. Walaupun kakinya 4 itu sebenarnya dia paralel. Jadi hanya 2 saja yang bisa dihubungkan. Terhubung, tidak terhubung. Begitu juga yang 2 yang lainnya ya. Terhubung, tidak terhubung. Tidak bisa misalkan kalau misalkan ada pin 1, 2, 3 ya. 3 itu 2 itu tengahnya, tidak bisa kalau saklarnya lampu rumah itu kan 1, 2 atau 2, 3. Tidak bisa 1, 3. Nah, kalau yang ini kalau misalkan ada 1, 2, 3, 4 ya nama pin ini ya kan. Anggap 1, ini 2, kemudian ini 3, kemudian ini 4. Maka kalau misalkan ini hanya menghubungkan 1 dan 2, kemudian juga ini hanya 3 dan 4. Tidak bisa 1 dan 3 ini ya, 1 dan 3 ini atau 2 dan 4 tidak bisa. Dia biasanya paralel. Paralel itu maksudnya kalau misalkan 1 dan 3 terhubung, maka 2 dan 4 juga terhubung. Ini ya, kalau dipencet ya. Nah ini bedanya ya. Dan kalau misalkan kita pencet 1 dan 3 tidak terhubung, ini karena terpisah. Ini paralel dia. 2 dan 4 juga terpisah, ini tidak terhubung. Jadi yang terhubungnya 1 dan 2, ini sekali lagi kalau kita namanya tadi 1 dan 2 ya. Kemudian ini 3 dan 4. Maaf. Kalau tadi 1, mohon maaf ya, 1, 2, 3 dan 4. Ya, dia hanya 1 dan 2 atau 3 dan 4. Mohon maaf. Kalau dipencet. Kalau tidak dipencet, 1 dan 3-nya open, 1 dan 2-nya open, 3 dan 4-nya juga open. Nah, ini ada 8 tombol. Dia terhubung ke jumper. Sebentar, saya lupa ini jumpernya yang berapa ya. Jumper yang ini kalau tidak salah. Ini nomor berapa ya jumpernya? Nomor 12 ya. Mohon maaf ya karena mata saya tidak bawa kacamata ini. Itu nomor berapa? Tapi yang saya tunjuk nih. Nah, ini ya. Konektornya ada di situ. Baik, kita lanjut dulu. Bagaimana push button ini kalau kita hubungkan nanti ke LED ya. Jadi kalau misalkan kita pencet gitu, dia akan. Nah ini tangan saya nih. Ini kebetulan tombol nomor 2 ya, push button nomor 2. Nah ini. Kalau dipencet dia nyala, itu lampu yang ada di LED yang di pin 13 ya. Nah, kalau dilepas, nah ini dilepas dia mati. Nah, ini kan dilepas nih, dia tidak hubung. Nah, itu seperti apa model programnya ini bukan nomor 2 ya. Push button nomor 7 ini. Kenapa tidak nomor 8, kenapa tidak nomor 1 sampai 6? Ya suka-suka kita aja ya. Maksudnya yang kita perlukan yang mana? Kalau nanti yang diperlukan semua tombol dari 1 sampai 8 ya udah dipakai semuanya. Tapi karena tadi hanya untuk contoh, saya hanya gunakan salah satunya aja, pin tombol 7 saja tadi. Sekali lagi tampak sederhana itu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat algoritma programnya seperti apa. Nah ini contoh programnya. Kalau sebelumnya tadi kita menginisialisasi pin-pin yang ada di Arduino Uno itu semuanya kita setting sebagai output ya. Jadi pin 2 sampai pin 13 itu semuanya inisialisasinya adalah output. Nah, tapi sekarang ini kita akan coba nanti setting atau inisialisasi bahwa tombol S7 push button 7 tadi itu akan kita fungsikan dia sebagai input bukan sebagai output ya. Nah, oke. Yang pertama adalah kita melakukan inisialisasi dan kita gunakan sekarang konstanta ya. Konstanta itu ketetapan ya atau pemberian nilai yang tetap di awal maksudnya ya. Nah, kita beri nama variabelnya tombol underscore S7. Tipe datanya integer dan dia merupakan konstanta. Nilai konstantanya, nilai konstanta variabel tombol underscore S7 adalah 1. Kemudian kita buat lagi konstanta yang lain. Tipe datanya integer, nama konstantanya LED itu di pin 13 ya. Kemudian kondisi tombolnya, kondisi ini tanpa spasi ya, kondisi tombol underscore 7 itu ini integer ya, tipe datanya 0.
Sebenarnya kalau untuk menghemat memori kita pakai ini aja ya, pakai tipe data byte saja, atau nanti tipe datanya boolean ya. Boolean itu kan hanya 0 dan 1. Tapi nanti kita lihat. Ini sebenarnya nanti akan memakan banyak memori. Nanti kalau sudah memprogram yang sebenarnya ya kita nanti ganti itu tipe datanya tidak lagi tipe data integer karena terlalu banyak menggunakan memori. Baik, kemudian ini ada toggle ya, bukan toggle ya, toggle. Tipe datanya integer juga 0 ininya. Nah, harusnya nanti kita gunakan juga tipe data yang lain. Bisa binar atau boolean, maksudnya bukan binar, boolean ataupun nanti si byte ya. Byte itu hanya 0 sampai 255. Kemudian ini PUET setup. Kita lihat pin modenya dulu, LED. LED tadi ya, LED itu nomornya 13 nih ya. Jadi kita menyebutnya pinnya LED. Kalau sebelumnya tadi kan kita langsung menunjuk kepada nomor pinnya, misalkan pin 2, pin 3, 4, 5, 6, 7 sampai 13 itu output. Tapi sekarang kita gunakan biar ini aja ada penambahan materi atau pengetahuan memprogram, walaupun di bahasa di algoritma pemrograman mata kuliahnya yang lain ya itu juga sudah mungkin diperkenalkan terkait dengan ini. Kalau tidak ya inilah nanti contohnya ya. Ini LED, variabel LED itu merujuk ke sini. Nah, karena kan kalau kita yang model manual yang biasa tanpa menggunakan perantara konstanta ataupun variabel lain, LED-nya ini kita ganti dengan angka langsung portnya port berapa. Nah, jadi pin mode dari LED yang terhubung ke port 13. Nah, ini gunanya untuk nanti kalau misalkan kita mengganti jalur LED-nya ya, tidak lagi di jalur nomor 13, mungkin kita ganti ke jalur nomor 10 atau nomor yang lain. Kalau menggunakan Arduino Mega itu bisa ke pin 30 atau ke pin 40 misalkan ya. Nah, itu kita tinggal ganti ininya saja. Tidak perlu mengganti yang di sini. Nah, ini jadi ini dari sisi kepraktisannya itu adalah itu gunanya untuk kalau misalkan kita mengganti nomor pinnya, digital pinnya itu kita tinggal ganti di sini aja. Baik, kita lanjut lagi. Nah, untuk tombol sini juga sama. Tombolnya itu ini misalkan tombolnya kita hubungkan ke pin 1 ya, maka tombol S7-nya ini sebenarnya terhubung ke digital pin 1 nantinya. Ini sebenarnya nomor digital pin ya yang ini. Jadi dalam hal ini di program yang ini ya yang tertera di layar atau di slide ini, tombol ini akan kita hubungkan ke digital port 1, kemudian outputnya kita akan ambilkan dari pin 13. Ya. Nah, sekali lagi karena pin 13 itu terhubung ke LED di secara internal atau secara onboard dari Arduino-nya, maka kita bisa gunakan atau manfaatkan ini tanpa harus menambahkan LED lagi yang eksternal ya di pin 13-nya Arduino-nya. Nah, mohon maaf ya. Nah, ini sebenarnya program tombol toggle ya. Nah, jadi tombol toggle itu sebenarnya satu tombol tadi kita bisa gunakan untuk banyak hal ya. Misalkan kalau ada yang punya apa sih namanya? Anggap saja TV ya. TV ada tombol digitalnya itu, volume, kemudian ada nanti menu bisa utama itu. Menu ya. Kalau kita pencet menu sekali dia akan menampilkan menu. Kita pencet lagi sekali menunya dia akan mungkin masuk ke menu di dalamnya atau bahkan dia langsung keluar dari menu itu. Nah, itu kan satu tombol. Padahal kan dia dua fungsi. Kalau misalkan ada dua fungsi ya, menampilkan menu di TV itu, kemudian nanti satu lagi mematikan menunya. Atau satu tombol untuk menghidupkan atau mematikan TV-nya. Jadi satu tombol kalau dipencet itu menghidupkan TV, kalau dipencet sekali lagi tombol yang sama dia akan mematikan. Nah, itu artinya satu tombol itu berfungsi dua. Nah, itu namanya tombol toggle ya atau toggle. Jadi kalau misalkan nanti kita bisa setting satu tombol ini untuk kemudian bisa jadi lebih dari dua ya, tapi minimal dua karena kalau satu ya biasa aja seperti push button biasa. Tapi kalau misalkan satu push button ini bisa berfungsi jadi 2, 3, 4 dan seterusnya sampai banyak, bisa sampai ratusan itu. Tapi ya kalau sampai ratusan kebanyakan biasanya hanya beberapa ya 4 misalkan atau 5 gitu. Jadi satu tombol itu bisa memberikan reaksi sebanyak 5 reaksi gitu. Jadi misalkan satu
Dipencet sekali nanti menampilkan angka ini, dipencet sekali lagi menampilkan angka berapa, dipencet lagi menampilkan angka berapa. Sampai 5. Kalau sudah lagi kembali di fungsi yang pertama. Nah, itu ya. Jadi tadi sudah saya contohkan kalau satu tombol dua fungsi seperti tombol power yang ada di TV kita ya. Nah, sekarang ini kita coba buat satu prosedur yang kita akan membaca tombol satu tadi di tombol saklar 7 tapi terhubung ke pin 1 Arduino-nya ya. Nah, sebenarnya bisa diganti ke pin 3 atau pin yang atau pin 2 ya. Ini kebetulan saja saya hubungkan ke pin 1 ya. Walaupun sebenarnya pin 1 kan digunakan untuk memprogram, tapi nanti bisa kita ganti atau rekan-rekan sekalian ganti. Yang pertama ini kondisi tombol S7-nya sama dengan digital read. Jadi kita akan membaca dulu, ini adalah program untuk membaca data yang ada di jalur yang terhubung ke tombol S7 tadi ya. Kita akan gunakan ini digital read. Jadi datanya berupa data digital, bisa 0, bisa 1. Jadi itu yang kemudian kita gunakan untuk nanti membaca. Nah, tombol S7-nya tadi tombol yang terhubung ke pin Arduino tadi ya. Maaf nih. Coba kita teruskan lagi ya. Nah, ini tombolnya tadi kan terhubung ke mana nih? Tombol S7-nya ke pin 1 kalau tidak salah tadi. Kemudian ini kita baca datanya dan kita simpan di variabel kondisi tombol S7. Berikutnya kita akan uji ya. Jika kondisi tombol S7 itu sama dengan low ini kalau tidak salah dipencet ya, maka jika toggle-nya tadi nilainya sama dengan masih 0, maka LED-nya itu akan kita matikan di sini. Tapi kalau misalkan dia nanti tidak bernilai low, maka nanti akan otomatis dia keluar dari prosedur if ini ya. If kalau di apa dulu ya namanya if then else. Sekarang dan else-nya mungkin ada, then-nya tidak terlihat di sini. Then-nya langsung masuk kepada begin ini. Begin dari si Arduino-nya ya. Begin dari si pengecekan kondisi tombol S7-nya ini. Nah, ini. Baik, kita lanjut lagi. Ini contohnya waktu kita sisa sedikit ya. Sudah lewat ya? Oh, sudah lewat. Baik, karena waktunya sudah lewat, ini nanti coba kita teruskan sedikit lagi ya. Karena itu nanti juga akan masuk jam 10.30. Baik, kita lanjutkan dulu. Dan nanti coba sambil dilihat programnya. Mungkin nanti kalau belum cukup penjelasannya, saya akan jelaskan lagi di pertemuan berikutnya ya. Intinya ini akan mengecek kondisi tombol ini kalau kepencet, maka dia kalau kepencet itu high kalau tidak salah ya. Maka dia akan nanti menyalakan LED-nya, tapi kalau tidak dipencet kondisinya low, maka dia akan mematikan LED-nya. Tapi satu tombol itu ya, tidak nanti satu tombol kemudian jadi dipencet sekali dia hidup, dipencet sekali lagi dia mati. Tidak dibiarkan, kalau misalkan dipencet lama dia akan hidup, dilepas mati. Itu fungsi biasa ya, itu bukan tombol toggle. Tapi kalau tombol toggle, kalau kita pencet sekali dia akan menyalakan, kemudian lampunya tetap nyala, kemudian kita pencet lagi sekali kita lepas dia akan mematikan itunya LED-nya ya atau LED-nya. Nah, ini prosedur utamanya hanya seperti ini. Tombol 2 ya, kita akan lihat dulu hasil programnya kurang lebih seperti ini. Nah, itu kan menyala kondisinya ya. Nah, kita tekan sekali dia mati, tekan sekali lagi lepas hidup, kemudian tekan sekali lagi dia mati. Nah, ini. Nah, mungkin tangan saya yang terlihat tetap memencet di situ padahal tidak. Nah, tadi kan pada saat dinyalakan pertama kali ya, itu kan di kondisinya nyala ini. Jadi kalau dia reset di kondisinya nyala nih. Kalau kita pencet baru dia akan mematikan. Jadi prosedur mematikannya itu yang kemudian kita akan deteksi apakah ini akan mematikan apakah menghidupkan. Tapi berdasarkan tadi kondisi toggle-nya ya, apakah nilai 1 apakah nilai 0. Nah, kalau digabungkan bagaimana ya? Nah,
Bentar. Ini blinking scanning ya, bisa tidak? Nah ini kalau ini mati dia ya. Nah ini. Jadi setelah dilepas mati, kemudian kita pencet lagi. Nah dia akan blinking lagi. Sebenarnya dia menggabungkan saja. Kalau tadi di mana tadi? Dibaca tombol ini ya. Ini kan kita hanya menyalakan atau mematikan lampu saja. Tapi kalau yang tadi di demo yang sini itu sudah mematikan dan menghidupkan proses blanking scanning tadi. Nah, itu. Programnya seperti ini ya. Waktunya sudah hampir habis ini. Nanti videonya ditonton saja ya di channel YouTube ya. Baik, karena waktunya habis, jadi nah itu jadi PR lagi ya. Atau bahasan kita di pertemuan berikutnya. Nanti kita bahas lagi sama-sama. Sambil kita juga kalau misalkan sempat nanti kita uji coba lagi yang menggunakan potensiometer karena kita sudah masuk kepada bahasan input tapi inputnya berupa tombol. Baik, saya kira itu dulu ya. Mohon maaf sekali lagi kalau banyak kekurangan pada saat Juanda masuk di kelas pagi. Juanda masuk duluan ya. Jadi Juanda masuk di kelas berikutnya nanti ya. Ya, baik. Kayaknya dia Jadi rajin. adminnya berpikir ini Juanda telat nih, padahal Juanda harusnya masuk di kelas berikutnya. Baik, untuk kelas yang 46 ini sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun nanti salah dalam penyampaian materinya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.